buat anak-anak yang ada di tempat ini, yang tinggal di tempat ini, anak-anak yayasan semuanya, ya selamat tahun baru untuk kita semuanya. Pak Cornelius selamat tahun baru, ya. Nando selamat tahun baru, Vivi Heri selamat tahun baru, ya. Semua kita, Yongki, Pak Mas Anom dan yang lain semuanya selamat tahun baru. Oh ya, ada Kila tahun baru, ya. Kiranya di tahun baru ini kita akan semakin mengerti rencana Allah dalam kita, ya. Kita memahami rencana Tuhan, kita memperhatikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, saudara, mari kita belajar firman Allah. Judulnya bagaimana menjalani hari-hari kita ke depan. Ya, bagaimana menjalani hari-hari kita ke depan. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita ke depan. Kita saat ini ada di awal tahun baru, 1 Januari 2023. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Hari esok merupakan hal yang rahasia. Saudara, jadi kita tidak tahu apa yang terjadi kita besok. Kita nggak tahu, mungkin ada orang yang diberkati secara luar biasa, dan mungkin juga ada yang diberkati sepertinya biasa-biasa. Bahkan juga mungkin ada yang mengalami masa-masa sulit ke depan. Kita tidak tahu. Saudara, kita tidak menjamin bahwa keadaan kita, karena kita percaya pada Yesus, lalu keadaan kita besok akan menaik terus, akan baik terus. Memang saudara, apapun rencana Tuhan dalam kita, apapun yang terjadi pada kita, sekalipun itu jahat sekalipun, buruk sekalipun, semua itu memang pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Tetapi itu tidak selalu mulus jalannya. Tidak selalu kadang keadaannya baik, kondisinya baik. Kadang kita harus melewati jalan yang sulit, jalan yang berbatu-batu. Tapi memang pada akhirnya, ya, memang pada akhirnya itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, saudara, kita perlu punya paradigma, ya, kita punya cara pandang yang benar bagaimana menjalani hari-hari kita ke depan. Ya, sekalipun pada akhirnya Tuhan mendatangkan yang baik bagi kita melalui kesulitan, tetapi perhatikan, tidak selalu jalan kita baik. Tidak selalu keadaan kita baik. Yang walaupun pada akhirnya baik. Ya, saudara, dalam Roma 8 ayat 28, Alkitab berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya, bahwa Allah turut bekerja, ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Jadi segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi bukan berarti akan selalu baik. Keadaan buruk pun mendatangkan kebaikan bagi kita anak Tuhan. Tapi keadaan buruk kan bukan berarti keadaannya baik. Di dalam keadaan-keadaan buruk kita bisa mengalami kebaikan Allah. Itu hebatnya kita anak Tuhan. Makanya cara pandang kita harus berubah. Ya, cara pandang kita harus berubah. Tidak selalu yang jahat yang datang dalam diri kita itu semata-mata semuanya jahat. Tidak. Saudara, apa yang datang dalam diri kita, baik itu baik maupun buruk, ya itu pada akhirnya mendatangkan hal yang baik bagi kita semuanya. Halo, amin. Ini perlu kita pahami. Nah, bagaimana menghadapi hari-hari ke depan? Nah, saudara, yang pertama, kita harus tahu bahwa Allah sudah merencanakan tentang hari-hari kita ke depan. Jadi sebelum terjadi hari itu, Tuhan sudah tetapkan dulu apa yang akan terjadi pada kita. Apa yang akan kita alami besok, Tuhan sudah menuliskan itu di dalam kitabnya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, semua sudah tertulis. Tidak ada sesuatu yang terlewat. Tidak ada sesuatu yang tidak
dalam kitabnya Tuhan semua yang terjadi ke depan dalam hidupmu sebelum hari-hari itu terjadi. Sebelum hari-hari itu ada, Tuhan sudah mencatatnya di dalam kitabnya. Halo, amin saudara? Amin. Ya, kita coba lihat dalam Mazmur 136 ayat 16, 39 ayat 16. Saudara yang sudah membuka Alkitabnya atau dalam dalam guru kita Gracia itu sudah saya kirimkan ayat-ayatnya. Nah, saudara kita baca bersama-sama Mazmur 139 ayat 16. 1, 2, 3. Matamu melihat selagi aku paparan, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ya, matamu melihat selagi aku bakal anak. Waktu kita masih dalam bakal anak, masih embrio, ya, masih satu sel. Saudara dikatakan matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi saudara perhatikan, ayat ini menguatkan, sangat menguatkan apa yang terjadi dalam hidup kita ke depan. Itu semua sudah tertulis. Hal-hal yang sudah tertulis tentang kita itu tidak bisa kita batalkan dengan doa. Makanya sayang sekali banyak orang-orang yang membatalkan banyak hal dalam doa. Saudara, doa sebenarnya bukan hanya semacam memohon. Doa bukan hanya untuk membatalkan sesuatu yang buruk dalam diri kita, tapi doa itu sebenarnya artinya berserah pada Tuhan. Itu doa. Ya, makanya doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi. Terus apa lagi? Jadilah kehendakmu. Tapi sering sekali dalam doa kehendak kita yang kita paksakan. Apalagi kalau misalnya saudara dengarkan khotbah-khotbah pendeta sekarang, apa saja yang kamu minta, apa saja, minta apa saja, pasti akan dijawab Tuhan. Saudara, itu tidak seperti itu kebenaran Alkitab. Ya, tidak seperti itu. Apa saja yang minta apa? Minta mobil ada, minta pesawat ada. Banyak hal yang saya minta pada Tuhan tapi tidak dijawab. Kenapa? Karena itu bukan sesuai dengan rencana Allah. Sekalipun itu baik menurut saya, Tuhan sudah tahu yang terbaik buat kita. Makanya ada lagu, sebenarnya saya mengkritik lagu dikatakan doa mengubah segalanya. Tidak salah. Tidak ada doa yang bisa mengubah segalanya. Doa itu sebenarnya artinya kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Itu doa. Kita berserah pada Tuhan sepenuhnya. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan Tuhan dalam kita tahu itu pasti yang terbaik sekalipun itu menyakitkan. Nah, jadi saudara, perhatikan kata-kata ini. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Semua tertulis, hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Tuhan sudah menetapkan semua yang terjadi dalam hidup besok. Mungkin besok ada orang yang kirim kado kepada Anda waktu pas hari ulang tahun. Saudara tahu, itu tidak pernah terjadi kebetulan kalau sampai ada orang kirim kado. Kalau ada orang bisa ucapin selamat Natal, selamat tahun baru, saya mau katakan itu tidak terjadi kebetulan. Siapa yang tadi malam salaman langsung dengan Anda, selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru. Berapa orang yang mengucapkan itu pada Anda? Anda dari mana tadi malam? Itu semua Tuhan sudah tetapkan ada di mana, ketemu siapa, salaman dengan siapa, teguran dengan siapa. Semua itu terjadi karena Allah. Tidak ada yang terjadi tanpa rencana Tuhan di dalamnya. Hanya banyak orang sudah tidak tahu ini. Makanya ketika berkat Tuhan datang pada mereka, malah mereka sombong. Mereka tidak tahu kalau ada uang datang di dalam hidup mereka. Ada banyak uang
dalam hidup mereka. Saya mau katakan itu tidak terjadi kebetulan. Kalau sampai saudara punya uang banyak, itu artinya Tuhan yang memberikan itu padamu. Sehingga ada, kalau orang tahu ya, kalau orang tahu dia diberkati Tuhan, dia pasti tidak sombong. Karena dibilang itu karena dari Tuhan. Tidak ada sesuatu yang datang dalam diri kita kalau itu bukan karena Tuhan. Halo, amin. Amin. Hari ini kita ada di sini. Kita nggak tahu nanti kita siapa ketemu. Nanti kita nggak tahu siapa yang akan telepon kita. Kan kita nggak tahu. Semua masih sifatnya rahasia. Kita nggak tahu siapa yang akan memaki kita. Ada yang sudah tahu bahwa nanti besok Anda akan dimaki. Kita tidak tahu. Semua hari-hari itu dikatakan dalam kitabmu semua tertulis. Semuanya sudah tertulis. Luar biasa ya, Daud kok bisa begitu ya. Paham benar ya. Sampai semua yang terjadi itu dia bilang, sebelum hari-hari itu Tuhan sudah menulis dalam kitabnya. Oh, kalau kita mendalami kebenaran ini saudara, kita akan menjadi aman ke depan. Kenapa? Karena kita sudah tahu. Kita sudah tahu Tuhan sudah menetapkan dalam hidup kita hal-hal yang terjadi dalam diri kita, termasuk hal yang baik dan buruk. Makanya saudara, kalau orang paham ini, maka orang yang tahu ini, dia akan tetap tenang dalam hidupnya. Saudara, berkat Tuhan yang akan Anda terima besok atau hari ini tidak akan pernah melampaui seperti yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah tulis di dalam Alkitab. Tidak akan pernah bisa melampaui apa yang Tuhan sudah tetapkan. Siapa Anda ke depan? Mungkin Anda akan jadi seorang bos. Mungkin Anda akan menjadi seperti orang biasa-biasa dalam pandangan manusia. Tapi saya mau katakan saudara, itu semua terjadi karena ketetapan Tuhan. Kalau sampai orang tahu ini, maka pekerjaannya dia akan terus mengucap syukur pada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Kalau orang tahu bahwa kekayaan itu karena Tuhan, maka orang yang kaya itu tidak akan pernah sombong, tidak pernah membanggakan diri. Dia tidak pernah berkata ini karena aku bisa. Tapi kalau orang tahu bahwa semua yang terjadi karena Tuhan yang sudah tuliskan, Tuhan yang sudah tetapkan itu sebelum kita ada, sebelum hari-hari itu terjadi, maka apapun yang terjadi tidak pernah menjadi persungutan. Siapa hari ini yang akan ketemu dengan Anda dengan kerut kening sampai 7 atau sampai 12? Yang bisa kita ketemu orang, kita senyum, kita lemparkan senyum ke dia, malah dia lemparkan kerut kening sampai 7. Wah, kita salah jadi ketakutan. Kita ketemu orang, kadang kita berharap orang itu senyum, tapi saudara kita lewat, malah mukanya dibuang. Itu semua tidak pernah terjadi secara kebetulan. Ini harus dipahami baik-baik, sehingga Anda akan menjadi orang kuat ketika menghadapi apa yang terjadi dalam hidup ini. Hari ini kita ada beberapa orang datang di sini, seperti misalnya Nando. Coba lihat Nando juga. Ya, hari ini dia lihat pakai dasi. Saya lihat tadi waktu saya masuk, dia pakai dasi, udah menjadi saingan bapak ini di sini. Iya kan? Pakai sepatu, wah. Sampai tamu kemarin waktu Natal 24 itu ya, ada orang yang siapa itu yang bawa makanan, sampai dipanggil di depan si Nando. Oh iya bapak, dipanggil bapak. Saya dalam hati yang cemburu. Ini luar biasa. Masih belum tamat udah dipanggil bapak, apalagi nanti kalau udah tamat. Nah saudara, semua itu tidak terjadi kebetulan dalam hidup. Ini perlu diperhatikan. Ya, apapun yang datang yang baik, pekerjaan, jabatan, tamat kuliah. Kemarin ada beberapa orang yang tamat kuliah di sini. Saya mau katakan itu semua Tuhan yang mengatur itu, bukan terjadi secara kebetulan. Saya melihat waktu ibu ngirim foto Yongki kemarin, di foto ibu duduk sebelah. Dalam hati saya, Tuhan sudah menentukan dalam foto ini saya tidak ada.
Ya, saya nggak tahu kenapa. Seharusnya saya berharap saya ada di situ. Tapi memang itulah ketetapan Tuhan. Saya nggak boleh sakit hati, saya nggak boleh cemburu. Coba kalau ada orang yang suka cemburu, wah, saya nggak bisa terima. Saya tidak bisa terima, saya diperlakukan begini. Kenapa saya tidak dibantu? Kenapa saya tidak ada di dalam? Itu orang yang tidak mengerti rencana Tuhan, dia akan bersungguh-sungguh. Tapi hebatnya kalau orang sampai tahu itu rencana Tuhan, dia tidak akan bersungguh-sungguh. Dia akan diam aja. Dia bilang, Tuhan sudah menakar semua dalam hidup saya. Tuhan yang mengatur semua. Makanya kan ada lagu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasihnya membimbingku. Wah, luar biasa. Itu sebenarnya seni-seni lah yang itu. Kalau Anda sudah mulai lupa rencana Tuhan, nyanyikan itu. Ya, atau misalnya ganti lagu, mungkin bosan lagu itu, cari lagi lagu yang lain. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang, termasuk bukan orang yang berkenan, termasuk orang jahat pun begitu, saudara. Tuhan menetapkan semua. Tidak ada orang jahat yang bisa pukul kita sampai 7 kali. Kalau Tuhan yang menetapkan kita dipukul sekali, nggak akan bisa terlewat, nggak bisa dilewati dari ketetapan Allah. Kalau Anda dimaki, mungkin maunya orang itu memaki Anda sampai 100 kali, tapi Tuhan nggak atur, Anda hanya dimaki 3 kali. Tidak yang terlewat dari rencana Allah. Halo, amin. Saudara, ini luar biasa sekali imannya Daud. Ini tulisan Daud. Dikatakan matamu melihat selaki aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi saudara, kalau selama ini misalnya seperti anak-anak ada orang ngasih amplop 100.000 kepada Anda, itu tidak terjadi secara kebetulan. Halo, amin. Kalau sampai kita bisa makan dan minum, tidak pernah terjadi kebetulan. Tadi malam kita makan udang, tapi itu udah meletakkan saya nggak boleh makan tersebut. Ya, saya bersyukur. Om Eri bilang, aduh nggak enak. Saya bilang kita orang Muslim lagi puasa, nggak perlu makan aja. Saya bisa berdoa juga, saya tidak mau. Daripada kesehatan saya terganggu nanti. Saudara, apa yang Anda makan, makanan apa yang datang pada Anda hari ini dan besok kita nggak tahu. Tapi yang jelas Tuhan sudah tetapkan. Kemarin berapa orang yang ngirim nasi kotak pada kita? Ya, pada tanggal 25 ada berapa kota yang dikirim? Ya mungkin ada 5 itu nasi kotak. Dalam masih cuma ada banyak keturunan Tuhan itu Tuhan kirim mubazir itu Tuhan. Apa nggak salah? Tapi Tuhan bilang ya nggak ada yang salah. Halo, amin? Nggak ada yang salah. Saya memang sengaja buat begitu. Dalam hati saya luar biasa. Sebenarnya kan saya juga agak sedikit bertanya dalam hati, kenapa nggak uang aja Tuhan? Kalau uang kan langsung masuk rekening. Kalau uang, ini kalau nasi kan habis hanya untuk dimakan. Tapi Tuhan sudah mengatur semua, saya nggak bisa bilang harus begini. Ya memang saya ada niat begitu. Kenapa? Apalagi kita dalam keadaan keuangan sulit. Lalu datang 5 nasi kotak, buat kita kan mubazir. Ya, mubazir. Tapi itulah pengaturan Tuhan. Tuhan sudah mengatur semua itu. Tentang masa depan tak usah dikhawatirkan. Halo, amin? Tentang pekerjaanmu, tentang jodohmu, semua Tuhan sudah atur. Ya, saudara, Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat segala kehidupan saudara. Jadi apa saudara? Mari kita memperhatikan tangan Tuhan yang sedang bergerak. Bagaimana Tuhan sedang bergerak atas hidup kita. Perhatikan itu. Gerakan-gerakan tangan Tuhan. Jangan hanya bersyukur ketika gerakan Tuhan itu memberkati. Mengirim berkat-berkat, mengirim uang, mengirim snack, mengirim banyak berkat. Tapi kadang-kala kalau seperti tangan Tuhan juga menekan, sekali-sekali saudara harus mau terima. Halo, amin? Halo, amin? Semua itu untuk apa? Untuk kebaikan. Jadi tidak selalu yang baik yang datang. Kadang yang tidak baik datang, tapi pada akhirnya baik.
Maka hal begitu kita harus terima. Kita harus paham dulu ini semua terjadi kenapa. Nah, orang yang tidak mengerti rencana Tuhan akan mudah, lebih gampang sakit hati ketika sesuatu yang buruk datang. Lebih mudah untuk tersinggung, lebih mudah untuk menjauh dari pergumulan. Kenapa? Karena tidak paham semua yang terjadi itu Tuhan sudah. Sehingga akhirnya dia mencoba menolak. Seperti istrinya siapa itu Ayub. Ketika yang buruk datang dalam hidupnya, lalu apa kata istri Ayub? Udah Ayub, ya, tinggalkan alammu itulah, kutuk saja dia. Saudara, apa kata Ayub? Ya, Ayub bilang, ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya, saudara, kalau artinya ketika semua itu terjadi itu semua karena Tuhan. Nah, istrinya Ayub kasihan, dia tidak tahu semua yang terjadi itu karena rencana Tuhan. Yang baik dan yang buruk itu datang dari Tuhan. Ya, hari mujur dan hari malang itu juga Tuhan yang tetapkan. Maka ketika Ayub mengalami kekurangan, kematian anak, kehabisan harta, apa kata Ayub? Terpujilah Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu semua itu dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi saudara, orang yang memahami ini ketika menghadapi masalah tidak terlalu sakit. Kenapa orang begitu sakit ketika menghadapi masalah? Karena dia nggak tahu tangan siapa yang sedang bergerak. Itu bukan tangan manusia, itu tangan Tuhan yang sedang bergerak atas kehidupan saudara. Sehingga ketika itu datang dalam diri kita, baik itu yang baik maupun yang buruk, kita akan tetap bilang terpujilah Tuhan. Halo, men? Terpujilah Tuhan. Kenapa saya ada hari ini di sini? Kenapa saya tinggal di Panti Asuhan Kasih Nusantara? Kenapa saya begini? Saudara, semua itu tidak terjadi kebetulan. Hari ini saya pakai jas seperti ini. Baru saudara lihat kan? Ini jas baru. Walaupun second, tapi baru karena ini baru saya pakai. Saudara, ini pemberian Tuhan. Ya. Nanti kalau misalnya saudara minta, kalau Tuhan bilang kasih, saya kasih. Halo, amin? Tapi kalau misalnya Tuhan tidak kasih, mau minta-minta, mau ngotot-ngotot, saya mau. Enggak akan bakalan dikasih. Nah, saudara semua, sampai gerakan hati kita juga diatur oleh Tuhan. Makanya perhatikan gerakan-gerakan hati, itu tidak terjadi secara kebetulan. Perhatikan minat-minat saudara, perhatikan mimpi-mimpi saudara. Perhatikan apa yang ada dalam hatimu, karena itu semua Tuhan yang tetapkan itu ada dalam hatimu. Halo, amin? Jadi saudara perhatikan, punyailah pemahaman yang seperti Daud. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. 1 bulan lagi saudara akan tidur di mana kita tidak tahu. Saudara pergi kemana, saudara akan ketemu siapa kita tidak tahu. Tapi yang jelas Tuhan sudah mengatur semua itu. Besok itu adalah hal yang rahasia. Tetapi anak Tuhan punya pegangan, terjadi semuanya karena Tuhan yang sudah tetapkannya. Jadi yang pertama saudara, menghadapi hari-hari ke depan, pertama kita harus tahu bahwa Allah sudah merencanakan tentang hari-hari kita ke depan. Sekecil apapun, rambut tidak akan pernah jatuh sehelai pun kalau Tuhan tidak pernah itu Tuhan tetapkan. Rambut saja tidak akan pernah jatuh kalau itu bukan sekehendak dari Allah Bapa di surga. Halo, amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nah saudara, kedua, tetap harus punya rencana. Ya, walaupun itu sudah punya rencana semua, tapi tetap kita harus punya rencana. Tetap harus punya rencana. Tetapi selalu berserah pada rencana Allah. Karena rencana kita bisa gagal.
Oke, kita baca bersama-sama. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Kita baca 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami mau berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini saudara, penting sekali kita pahami ini. Orang percaya tetap harus pakai pikiran. Jangan pikiran kita ditidurkan. Tetap harus ada rencana. Tuhan di sini tidak melarang orang punya berencana. Yang Tuhan larang itu, saudara, seakan-akan bahwa rencana kita itu yang pasti terjadi. Itu yang Tuhan larang. Tuhan bilang, ya, seharusnya kamu berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya di sini Tuhan tidak melarang kita punya kehendak. Tuhan tidak melarang kita punya rencana. Kita boleh buat rencana apa ke depan, boleh. Ya, rencana kita itu selalu harus bertahap. Beda sama Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana, itu sudah ada dalam kekekalan. Sebelum terjadi segala sesuatu, sebelum ada langit dan bumi, sebelum kita ada, seluruh rencana Allah itu sudah ada di dalam diri Allah secara sempurna. Kalau saya lihat keberadaan rencana Allah sama dengan keberadaan Allah sendiri. Allah tidak dicipta. Ya, dia ada dengan sendirinya. Dia ada sebelum dunia ini ada. Begitu juga seluruh rencananya itu sudah ada di dalam dirinya. Rencana Allah itu tidak bertumbuh. Besok tidak akan pernah berubah. Rencana Allah itu tetap dan tidak ada yang berubah. Nah, kita saudara berbeda. Kita manusia punya rencana tapi bisa gagal. Rencana Allah sekaligus sebelum dunia ini ada, itu rencana Allah sudah ada. Termasuk kita, ya, Tuhan sudah punya rencana sebelum dunia ini ada tentang siapa kita. Saudara dilahirkan di mana? Ya. Saudara dilahirkan dari keluarga apa? Di keluarga orang kaya atau di keluarga orang miskin? Itu semua Tuhan sudah rancang itu. Kenapa saudara lahir di sana? Kenapa saudara dibesarkan di sana? Ya. Jangan saudara protes, kenapa saya tidak lahir dari orang kaya yang punya banyak warisan? Saudara, semua rencana Allah bagi orang percaya itu adalah yang terbaik. Nah, saudara, sebagai manusia kita punya rencana. Tapi rencana-rencana itu kita harus serahkan sepenuhnya pada Tuhan. Ya, karena yang tahu rencana yang terbaik itu adalah Tuhan. Maka karena kita manusia, rencana kita tidak sempurna, maka karena itu berserah pada rencana-rencana Allah. Kalau rencana kita gagal, jangan kecewa, karena Tuhan akan tuntut kita pada rencana-rencana yang lain. Halo, amin. Ya, ada rencana Allah dalam diri kita, dan kita harus tetap buat rencana. Jangan karena saudara bilang, wah kan Tuhan punya rencana. Semua apapun Tuhan sudah punya rencana atas kita. Jadi kita tahu bisa berencana. Saudara tidak seperti itu. Jadi kita boleh berencana. Tapi ingat, jangan melampaui Tuhan. Ya. Jangan melampaui Tuhan. Jangan berpikir bahwa seluruh rencanamu itu akan terjadi. Belum tentu saudara. Mungkin dalam hidup kita akan lebih banyak rencana yang kita buat mendadak. Ada banyak rencana-rencana dalam diri saya yang gagal, yang mati, yang hilang. Banyak sekali. Ada banyak impian-impian dalam diri saya. Ada banyak keinginan-keinginan yang harus mati di tengah jalan. Ya, saudara, tapi memang kita manusia harus punya rencana. Tetapi saudara,
kita harus tetap berkata kalau itu Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan kehendaki, kami akan berbuat ini dan itu. Jadi kita jangan mematok kehendak Allah. Jangan mematok rencana kita seakan rencana kita itu pasti terjadi. Jadi saudara, ada banyak hal yang gugur. Rencana-rencana kita mungkin ada banyak yang gugur. Tapi percayalah, Tuhan akan pimpin kita dalam rencananya. Ya, Tuhan akan tuntun kita dalam rencananya. Pasti Tuhan akan membawa kita pada rencana-rencana yang Tuhan kehendaki. Jadi kita tetap harus ada rencana. Jangan sampai saudara tidak punya rencana apa ke depan. Misalnya saudara harus punya rencana baca Alkitab. Oh, setiap hari saya punya rencana baca Alkitab. Berapa banyak, berapa pasal. Saudara buat rencana-rencana itu. Mungkin ada rencana saudara membaca buku. Buku apa? Buat rencana-rencana. Saudara mungkin ke depan ingin menginjil berapa orang. Rencanakan. Buat rencana. Ya. Tetapi ingat bahwa rencana kita tidak sempurna. Rencana kita bisa gagal. Maka karena itu kita harus tetap bersandar pada rencana Allah sepenuhnya. Ya, jadi saudara perhatikan, dalam rencana kita harus berserah pada rencana Allah. Kenapa saudara? Karena Allah yang punya rencana sepenuhnya dalam diri kita, yang tidak mungkin bisa gagal dan tidak mungkin bisa berubah. Tapi saudara, rencana-rencana kita bisa gagal. Makanya selalu kita berkata kalau Tuhan kehendaki. Ya, kalau Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan tidak kehendaki, ketika itu tidak terjadi, jangan saudara sakit hati. Ya. Ada orang saudara, karena ada rencananya yang tidak terjadi. Ada seseorang dia mengikuti ujian tes kepolisian, dan karena dia tidak berhasil, lalu dia bunuh diri. Dia silet urat nadinya, dia silet. Lalu saudara, dia belum mati, dia gak mati-mati, tapi dia menjadi orang stres, gila. Kenapa saudara? Karena dia punya rencana dan gagal. Makanya saudara, kita harus siap menghadapi kalau rencana kita itu gagal. Halo, amin. Amin. Ada keinginan-keinginan kita yang gagal. Ada banyak mimpi-mimpi yang dulu tumbuh tapi sekarang mati. Ada banyak. Saya terlalu banyak rencana yang gagal dan mati di tengah jalan. Ada banyak visi dan mimpi yang tidak terjadi. Tapi adanya banyak para pendeta yang bilang, wah pasti rencana terjadi. Pasti. Saudara, saya mau katakan belum tentu. Saya bukan pendeta yang suka menjanjikan sesuatu pasti. Kalau keselamatannya pasti. Tapi kalau rencana-rencana untuk usaha, rencana-rencana untuk ini dan itu bisa gagal. Oke saudara, jadi itu hal yang harus diperhatikan dalam hidup kita. Sehingga ketika ada masalah dalam hidup kita, kita masih bisa tetap berpengharapan. Ya, masih bisa semangat hidup, masih bisa berjuang, masih bangkit. Kenapa? Karena saudara, dia sadar dia adalah manusia yang bisa punya rencana gagal. Banyak hal yang bisa gagal dalam kehidupan kita. Tapi satu hal dalam hidupmu, ya Tuhan punya rencana yang tidak pernah bisa gagal. Maka karena itu saudara, dalam kehidupan ini memang harus terus-menerus belajar berserah pada Tuhan. Belajar berserah pada Tuhan. Belajar terus-menerus berdoa, berharap pada Tuhan. Karena saudara, ingat baik-baik, apa yang kita rencanakan bisa gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah bisa gagal. Jadi makanya kita terus berdoa, terus bersandar pada Tuhan. Berdoa itu bukan sekedar meminta, tapi doa itu mengakui keberadaan Tuhan.
yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi saudara, setiap kita perlu punya rencana, tetapi selalu berserah pada rencana Allah. Karena rencana kita bisa gagal. Kalau rencana kita gagal, berarti Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Ada orang, dia gagal menikah dengan seseorang laki-laki. Saudara, dia sudah lama berhubungan, berpacaran, tapi ternyata pada akhirnya sudah mau menikah, tiba-tiba gagal pernikahan. Lalu saudara, perempuan ini ketemu saya. Dia bilang, Pak, saya ini putus asa. Saya jatuh cinta sama seseorang, sudah hampir menikah, sudah bersambung, sudah pacaran beberapa lama, tapi yang terjadi malah saya diputus pada hari-hari kami mau menikah. Saudara, perempuan itu jadi sakit, lalu badannya ada yang jadi membiru, ada biru-biru, ada bintik-bintik biru di tubuhnya. Dia stres luar biasa. Lalu saudara, saya bilang berserah pada rencana Tuhan, karena Tuhan yang punya rencana yang indah dalam hidup kita. Kalau itu gagal, berarti itu bukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Lalu saudara, saya doakan, lalu akhirnya habis didoakan dia bangkit lagi. Dia bangkit, dia dari penyakit, dia bisa dipulihkan, dia bisa disembuhkan. Kenapa? Karena itu saudara, karena dia kembali berharap pada rencana Allah. Halo, amin. Jadi saudara, apapun rencana kita itu bisa gagal, tapi saudara, kita tahu Tuhan masih punya rencana yang indah buat kita. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Yang ketiga, jangan khawatir. Yang paling utama, anak-anak Tuhan, cari Tuhan lebih dulu dalam menghadapi menjalani hidup. Saudara, saya ingatkan kita, jangan khawatir tentang apa yang akan terjadi, tentang apa yang kita makan dan minum. Tolong saudara dibacakan Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Tolong satu orang yang baca. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Tolong baca satu orang. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakul di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa menyimpan. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian sehingga salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan berlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ya, jadi saudara, menghadapi hari-hari ke depan, saudara jangan khawatir.
Itu yang harus kita pegang. Jangan khawatir, tetapi saudara, yang kita lakukan cari Tuhan lebih dulu. Ya. Kalau saudara tidak khawatir, tapi saudara tidak mencari Allah, itu tidak cukup. Jadi cari Tuhan lebih dulu. Jangan khawatir, tapi cari Tuhan lebih dulu. Khawatir di sini juga, saudara, bukan artinya kita jadi karena tidak khawatir lalu udah kita diam-diam saja tidur lebih banyak. Ya. Bukan, saudara. Ada orang dulu menafsir ayat ini. Seorang bapak-bapak dia udah dengar firman Tuhan ini setelah seorang pendeta berkhotbah. Lalu saudara dia dengarkan firman Tuhan, lalu hari-hari dia banyak tidur. Ketika istrinya tanya, kenapa kamu banyak tidur? Loh, kan firman Tuhan bilang jangan khawatir. Jadi dia menangkap firman ini, jangan khawatir artinya tenang, banyak tidur. Lalu saudara, istrinya berpikir begini itu, suami nggak mau cari uang, apa yang terjadi? Beliau kenapa? Lalu saudara dia bilang, istrinya ngambil kayu balok. Diam-diam saudara, dia mau patok kepada suaminya itu, tapi ketahuan sama suaminya. Langsung berdiri dia, ada apa? Oh enggak, udahlah bapak jangan tidur aja. Ya, dia udah mau patok dari belakang. Ya, karena dia bilang, oh jangan khawatir, udah cukup tenang tidur saja. Istrinya gelisah, lalu kegelisahan itu mengambil balok kayu, lalu udah mau dipaket sama suaminya. Suaminya langsung ketahuan, lalu akhirnya nggak terjadi. Saudara, kalau saudara misalnya menafsir seperti itu, jadi jangan khawatir artinya tidur saja, banyak tidur. Nah saudara, tunggu ada yang mangket dari belakang. Halo, amin? Iya, pasti ada yang mangket karena itu salah pengertian. Jangan khawatir di situ maksudnya bukan tidur, bukan tenang-tenang, bukan. Jangan khawatir maksudnya masalah segala kebutuhan kita mengenai makanan, minuman, pakaian tak usah dikhawatirkan. Ya, tetap bekerja, tetap berjalan pekerjaan, tetap cari uang, tapi tanpa kekhawatiran di dalam hati kita. Jadi saudara, di sini jangan khawatir bukan berarti memberi kita pengertian bahwa kita boleh tenang-tenang diam-diam saja atau usah melakukan apa. Tidak. Saudara, orang anak-anak Tuhan tetap harus bekerja keras, berdoa dan bekerja. Firman Tuhan berkata orang yang tidak bekerja jangan dikasih makan. Ya, jadi bekerja itu perlu. Ya, jangan berpikir bahwa boleh kita tidur aja. Firman Tuhan berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut dan belajarlah kepadanya. Karena walaupun dia tidak punya pemimpin, ya, tidak punya pengatur, tetapi dia terus mencari makan pada siang hari. Pada musim hujan, dia akan terus bergerak tanpa henti. Jadi kita tetap harus bergerak, kita harus tetap bekerja. Tetapi saudara, tetap kita jangan ada benih-benih kekhawatiran dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena orang percaya dia punya iman pada Tuhan. Pemeliharaan kita sepenuhnya adalah dari Tuhan. Usaha-usaha kita sangat terbatas. Tapi pemeliharaan Allah dalam hidup kita tidak terbatas. Ya, jadi tetap jangan ada kekhawatiran. Jaga, karena kekhawatiran itu, ketakutan itu membawa kita menjadi orang yang tidak punya daya. Orang yang khawatir dalam hidupnya bisa jadi seorang jahat, bisa jadi jahat. Tapi kalau orang tidak khawatir, maka dia walaupun dia tidak ada makanan satu hari, tapi dia tidak akan bakalan mencuri. Kenapa? Karena dia yakin pasti pemeliharaan Tuhan pasti datang. Tapi orang yang saudara yang hidup dalam kekhawatiran,
itu bisa melakukan banyak hal kejahatan-kejahatan. Makanya di mana-mana orang yang sebenarnya ada orang yang sudah banyak uang, tapi karena tetap mereka khawatir tentang keuangan, lalu mereka terus-menerus harus korupsi. Mereka menipu, mereka melakukan pemerasan. Bahkan ada orang-orang yang merampok. Itu kenapa? Karena mereka dalam kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah benih kejahatan. Makanya kita anak Tuhan jangan ada kekhawatiran dalam hidup kita. Ada orang khawatir tentang jabatan, seperti Sambo misalnya ya. Dia khawatir tentang apa? Tentang uang atau tentang apa, sampai dia harus membunuh orang. Saudara, kalau ada orang sampai membunuh orang, itu karena dia khawatir. Khawatir dia tersaingi. Khawatir dia nanti dia kehilangan sesuatu. Jadi kekhawatiran itu menghancurkan. Maka anak Tuhan, saudara, kenapa kita memanggil Allah itu sebagai Bapa? Karena kita anak. Bapa kami yang di sorga. Itu artinya ketika saudara bilang Bapa kami yang di sorga, itu artinya Anda adalah anak. Nah saudara perhatikan, apakah ada anak yang dibiarkan orang tuanya kelaparan? Adakah anak yang ketika minta roti kepada bapaknya lalu bapaknya kasih batu? Adakah anak yang meminta meminta ikan kepada bapaknya lalu bapaknya ngasih ular kobra? Ya, Pak minta ikan Pak. Lalu apa kata Pak? Oh, tunggu dulu, saya ambil dari belakang. Lalu diambil ular kobra. Ya ini. Pernah ada itu dalam sejarah dunia? Tidak ada, saudara. Tidak ada orang tua yang ketika anaknya minta ikan lalu ngambil ular kobra. Ya ini makan. Ini ular hidup. Kalau kau nggak mau makan dia akan makan kau. Itu bapak yang jahat. Tapi bapak yang jahat dalam dunia ini tidak ada. Tidak ada bapak jahat seperti itu di dunia ini. Apalagi bapak di sorga. Jadi saudara, berjalanlah sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, identitas kita itu adalah anak Tuhan. Kalau saya, kamu anak siapa? Saya anak Tuhan. Halo, amin? Ya, mungkin memang kita punya bapak sinaga. Bapak sinaga, orang tua kita bapak sinaga, tapi terbatas. Kita masih punya bapak yang lebih hebat. Bapak kita bisa nakal, bapak kita bisa jatuh, tapi bapak surgawi luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Halo, amin? Bapak surgawi tidak pernah membiarkan kita sekali-sekali. Makanya tadi dia bilang jangan khawatir. Tuhan sampai bilang begini, lihat itu burung di udara. Ya, kan Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Lihat burung di udara yang tidak bekerja, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Tapi apa kata Tuhan? Tetapi Bapa memelihara mereka. Lihat bunga bakung di lembah, lihat bunga bakung di padang yang tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Yang hari ini besok, hari ini ada, besok sudah tidak ada lagi. Tidak ada nilainya. Rumput tidak bernilai, tapi itu didandani oleh Bapa Surga. Nah, apalagi kamu? Saudara, mengapa? Jangan khawatir. Itu bagian terakhir. Karena perhatikan burung di udara dan bunga bakung di padang dipelihara dan didandani Allah, apalagi kamu yang percaya. Suatu saat saya bilang, saya melalui teman bertanya pada saya, mau nggak kamu pergi penginjilan sama saya ke Bengkulu? Saudara, saya tidak langsung jawab. Ketika dia bilang, saya waktu itu posisi di Medan. Dia bilang gini, mau nggak kamu pergi sama saya penginjilan ke Bengkulu? Saudara, saya belum bisa jawab. Tapi saya berpikir dalam hati, Tuhan, kalau saya pergi ke sana nanti saya makan apa? Nanti saya tidur di mana? Tempat tinggal saya di mana? Keuangan saya bagaimana? Saudara, perhatikan ayat inilah yang dikasih Tuhan pada saya dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Seakan-akan seperti Tuhan bicara pada saya. Dibilang dia tuh burung di udara.
Ya, lihat bunga bakung di lembah, itu tidak bekerja, tidak meminta, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi dipelihara oleh Bapak Saudara. Saudara, ayat itulah yang membuat saya menjawab, oke, saya akan pergi bersama Anda ke Bengkulu, ke Peninjilan. Saya saudara, tahun 93 sampai 94 saya ada di Bengkulu. Saya pergi pelayan. Dan ternyata saudara, saya dipelihara Tuhan selama saya di sana. Hingga hari ini saya melihat pemeliharaan Tuhan. Tuhan bilang jangan khawatir. Jadi saudara, kenapa kita yang khawatir? Karena burung saja dipelihara, bunga saja didandani, apalagi kamu yang percaya. Banyak orang saudara menghadapi hari ini penuh dengan kekhawatiran. Anak Tuhan jangan. Karena kekhawatiran itu bisa bikin susah, bisa bikin gak bisa tidur, bisa bikin marah-marah, bisa bikin gak nafsu makan. Itu kalau kekhawatiran itu dibiarkan dalam hidup kita. Bisa bikin kita gak semangat hidup. Tapi anak Tuhan jangan ada dalam kekhawatiran. Yang kedua, kenapa jangan khawatir? Karena kekhawatiran itu tidak tambah menambahkan apa-apa. Sehasta saja dalam diri kita tidak akan pernah bisa bertambah. Jadi tidak ada gunanya khawatir. Khawatir juga gak akan mendatangkan berkat. Jadi jangan ada yang khawatir. Halo, amin. Apa yang saudara khawatirkan ke depan saya tidak tahu. Tapi yang jelas Alkitab berkata kekhawatiran tidak akan menambah apa-apa dalam hidup kita. Yang ketiga, kenapa kita jangan khawatir? Karena Bapa di surga tahu kamu membutuhkan semua itu. Tadi katakan ya di dalam ayat 32 kata itu semua dicari oleh bangsa baik, saya tidak kenal Allah. Tetapi Tuhan tahu bahwa kamu membutuhkan semua itu. Karena itu cari dahulu kerajaan Allah. Jadi saudara, yang pertama bagi anak Tuhan adalah cari Tuhan lebih dulu. Kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda berada, yang pertama sebagai anak Tuhan bukan yang lain-lain. Yang pertama sebagai anak Tuhan, cari Tuhan lebih dulu. Bangun, doa lebih dulu. Pergi, berdoalah. Sampai di tempat, berdoalah. Cari Tuhan lebih dulu. Belajar firman Allah. Karena saudara perhatikan bahwa Tuhan itu banyak bicara pada kita melalui Alkitab. Bagaimana Tuhan bicara pada kita hari ini? Tuhan bicara itu melalui baca Alkitab. Kalau saudara tidak baca Alkitab, itu artinya Anda tidak mendengarkan suara Tuhan. Baca Alkitab artinya Anda sedang dengarkan suara Tuhan. Anda tidak baca Alkitab artinya Anda tutup telinga kepada Tuhan. Makanya jangan sampai tidak baca Alkitab. Halo, amin. Baca Alkitab itu program yang baku, program tetap yang tidak bisa disingkirkan oleh apapun. Baca Alkitab itu harus utama. Jangan artis dulu yang utama bagian nonton artis lah. Artis itu membuat apa? Emangnya kalau saudara nonton dia lalu dia kirim Anda uang? Kan tidak. Mari saya lagi tidur terus ada setelan lagu siapa itu yang temannya yang juara satu idol, juara satu. Hah? Lordanya yang satunya yang orang Jawa itu siapa namanya? Hah? Tiara. Oh, ini ada Tiara di sini. Mana Tiara? Masih hidup Tiara. Nah saudara, Tiara yang berkunjung-kunjung joget-joget. Langsung saya bilang itu Remo, langsung selamatin. Kurang ajar. Oh, yang kedua yang di depan pendeta. Ini pendeta yang di depannya orang goyang-goyang. Langsung selamatin tak. Saudara, kita lebih bagus dengarkan khotbah, baca Google, nah ada Alkitab apa, ada inspirasi apa, dipelajari. Daripada kita buang-buang waktu terhadap hal yang tidak penting. Ya. Jadi anak itu kalau dia bisa joget-joget itu langsung matiin. Halo, amin? Matiin ambil remote. Wah, ada gunanya. Ini meracuni otak nih.
ganggu pikiran, jadi pikiran kotor. Nah, buang saudara. Apa yang mengotori saudara, buang. Karena kita harus jaga pikiran untuk Tuhan. Mari kita jaga hati untuk Tuhan. Ya saudara, mari itu semua dicari orang yang tidak mengenal. Jadi fokus orang dunia, mereka itu cari kebutuhan. Itu fokusnya orang dunia. Anak Tuhan bukan begitu. Anak Tuhan fokusnya bukan pada kebutuhan, tapi fokus anak Tuhan adalah berhubungan dengan Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan. Ya, saudara, selanjutnya yang kelima, kesusahan sehari cukuplah. Saudara perhatikan, kesusahan hari ini itu berbeda dengan kesusahan besok. Makanya hari ini bersukacita selalu. Ya, apa yang Anda alami hari ini, apa yang datang, ya, saudara bersyukurlah, bersukacita setiap hari. Kita tidak tahu hari besok. Kesusahan hari esok itu berbeda dengan kesusahan kemarin. Jadi setiap hari itu hadapilah dengan sukacita tanpa kekhawatiran dan terus bergerak, berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya saudara, kita akan bisa menang menghadapi tahun ke depan. Tuhan sudah mengatur semua yang terbaik buat kita. Jadi mari hadapilah, pertama tadi pahami bahwa semua yang terjadi itu Tuhan sudah rencanakan sepenuhnya. Itu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Yang kedua, saudara dikatakan tetap harus punya rencana, tetapi selalu berserah pada rencana Allah. Rencana kita bisa gagal. Dan yang ketiga, jangan khawatir. Dan yang paling utama, cari Tuhan dulu. Oke, itu aja kemudian firman Tuhan.